Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa kembali bersama dengan Kalani, Kak Samuel, Kak Dia di kebaktian sekolah minggu KIA Dr. Sipto. Kita bersyukur adik-adik, Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungannya di dalam kehidupan kita. Yuk kita menyanyikan satu pujian, hati senang di dalam Tuhan. Hati senang, ye ye. Hati senang, ye ye. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan. Hati senang, ye ye. Hati senang, ye ye. Hati senang, amin. Di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Ya adik-adik, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, itu membuat kerohanian kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kamu memuji, kamu meninggikan namamu, Kau akan tolong kami Tuhan, sehingga kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin ibadah online ini dari awal hingga akhirnya. Haleluya. Amin. Kalani, Kak Sam, Yes. hari ini bahagia nggak? Oh iya, Bahagia, bahagia dong. Kenapa sih kok Kak Sam, Kalani itu bahagia? Ya karena kalau Samuel karena punya Allah yang baik. Kalani ya, karena Tuhan selalu memberikan sukacita buat kita. Iya, semua. kita semua itu punya Tuhan yang sungguh luar biasa ya. Amin, amin. Ya, Tuhan pun yang menciptakan bumi kita ya. Seisinya ini Tuhanlah yang menciptakan. Jadi kita punya Allah yang sungguh besar, kuat dan perkasa ya. Dia yang mempunyai seluruh bumi ini. Mari kita pujikan Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, sebentar nih Kak Sam. Yep. Kak Sam, tadi kan di lagu dikatakan bahwa Tuhan itu juga yang menciptakan, ada namanya apa tadi? Ada Gunung. gunung, ada sungai, ada bintang. Nah, selain gunung, sungai, bintang, Tuhan menciptakan siapa lagi ya? Apa ya? Oh, woi kita tuh. Kita ini adalah ciptaan Tuhan Iya. yang paling luar biasa. Iya, biasa. paling mulia namanya. Iya, karena kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Iya. Nah, kita mau nyanyikan lagu ini satu kali lagi, tapi
kita mau ganti Kak liriknya. Dengan Ya, kalau kita menyanyikan lagu gunung, sungai, bintang, kita nanti ganti pakai nama kita. oke. Nah, kan ada 3 nih Kak. Hmm. Kita bisa pakai nama kita pakai nama orang tua kita, Oke. bisa juga boleh nama saudara kita. Kakak adik boleh Kakak berarti adik ya? boleh. Iya, oke. Siapa saja kita sebut namanya. Mari Kak. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, dia miliknya, Kak Sam miliknya. kalau di miliknya manusia ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, kita bangga karena kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kak Dia, Kak Sam, Iya. masih ingat cerita minggu yang lalu deh? Tentang Tentang satu siapa nama coba? Yosua. Iya, Iya. betul. Tentang Bapak Yosua. Bapak Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Bapak Musa memimpin bangsa Israel menuju negeri Kanaan. Dia tidak takut, dia tidak gemetar karena dia tahu Tuhan selalu beserta Iya. dengan dia. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian. Kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku serahkan hati padanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuhku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku serahkan hati padanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, persembahannya bisa dimasukkan di amplop seperti ini, ditulisin KAA ke bagian anak-anak, kemudian dititipin ke papa atau mama saat kebaktian atau ibadah umum. Ya, sekali lagi bisa dimasukkan ke amplop, kemudian ditulisin KAA dan diberikan kepada papa mama saat kebaktian. Ya, yuk Kasam akan mengajak kalian semuanya berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat anugerah kesehatan yang Kau berikan pada kami dan papa mama kami saat mereka bekerja. Terima kasih, Tuhan telah cukupkan kebutuhan kami. Dan saatnya kami akan memberikan sedikit dari berkat-Mu, biar Tuhan memutuskannya dan Tuhan berkenan menerimanya untuk pekerjaan tangan Tuhan di muka bumi ini. Kami mau memberikan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Kini tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Mari kita pujikan Roh Kudus yang manis. Siang ini kita mau mulai firman Tuhan dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama siang ini ingin mengulang garis besar kitab Yosua yang kami pelajari 3 minggu berturut-turut. Tetapi kami tahu bahwa firman ini hidup dan firman ini terus akan membawa kami kepada satu pembaruan pada cerita siang ini. Terima kasih ya Tuhan, tolong setiap kami untuk dapat mengerti firman-Mu dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, 3 minggu berturut-turut kita mendengar kisah tentang Yosua. Pertama, bagaimana Yosua ditahbiskan oleh Musa sebagai pemimpin menggantikan Musa. Dan Musa disuruh Tuhan mengurapi Yosua lalu memberikan sebagian wibawanya supaya umat Israel menurut kepada Yosua. Lalu Yosua memimpin bangsa Israel sejak dia didoakan atau ditahbiskan. Nah, sebelum dia pergi berperang atau menyerang kota Yeriko, maka dia mengirim 2 mata-mata. Nah, 2 mata-mata ini mengintip melalui tembok Yeriko dan dia berdiam dalam pengintaian itu di rumah seorang perempuan yang bernama Rahab. Lalu kita ingat dalam kisah itu mereka disembunyikan di atap rumah yang ditutupi
jerami yang sedang dijemur, dan pada waktu Raja Yeriko menyuruh mereka menangkap pengintai itu, Rahab berkata bahwa mereka sudah tidak di sini lagi, mereka keluar. Dan padahal Rahab itu mengeluarkan mereka melalui jendela rumahnya, dan dengan bantuan tali kirmisi yang merah itu, disitulah mereka ada perjanjian antara pengintai dua mata-mata dan antara Rahab dan dua pengintai itu, bahwa kalau beberapa hari lagi mereka menyerang kota Yeriko dan semua penduduk kota itu dimusnahkan, tapi kalau rumah Rahab itu memasang tali benang kirmisi, maka seluruh keluarga Rahab yang diam di rumah yang bertanda tali benang kirmisi itu akan selamat. Namun kalau mereka keluar dari rumah itu tidak ditanggung. Jadi disitulah akhirnya perjanjian tali benang kirmisi itu terjadi. Nah, setelah itu Yosua mulai menyeberang Sungai Yordan, ya, mulai menyeberang Sungai Yordan. Disinilah bagaimana Yosua memimpin bangsa itu menyeberang Sungai Yordan. Keajaiban 40 tahun sebelumnya, ketika ayah ibu mereka dan ketika Yosua masih muda, ya, masih berusia sekitar 30 hampir 40 itu, ya, itu terjadi lagi. Bagaimana mereka melewati Laut Kosong, laut itu terbelah menjadi dua. Masih ingat lagunya? Bagaimana cara Musa melewati Laut Kosong? Bagaimana cara Musa lewat Laut Kosong? Ya, wah, ternyata ketika Musa memukul tongkatnya di pinggir sungai itu, Laut Kosong terbelah dua. Nah, sekarang kisah Yosua mau menyeberang Sungai Yordan bagaimana? Nah, disinilah keajaiban terjadi. Bukan dipukul dengan tongkat, tetapi ketika pengangkat tabut perjanjian itu kaki berjalan terlebih dahulu di depan pasukan Yosua, lalu kakinya menginjak Sungai Yordan. Disitulah ketika kaki itu menginjak Sungai Yordan, sungai itu terbelah menjadi dua. Nah, disinilah mereka lalu menyanyi, menyeberang Sungai Yordan, haleluya, ya. Wah, mereka senang, rombongan bangsa Israel semuanya berduyun-duyun menyeberang Sungai Yordan. Dan anehnya, selama mereka lewat itu, air Sungai Yordan tersibak menjadi dua, ditahan di sebelah kanan dan ditahan di sebelah kiri. Disitulah mereka lewat dengan tenang sampai ke ujung. Nah, ketika para pengangkat tabut itu berdiam di tengah-tengah dan bangsa Israel semuanya sudah lewat, mereka akhirnya naik ke atas semuanya dan air itu kembali seperti semula. Nah, bagaimana sekarang kisah Yeriko ditundukkan? Ketika mereka sudah menginjak Sungai Yordan, sudah melewati Sungai Yordan, mereka masuk kota Yeriko. Pada waktu itu Raja Yeriko dibunuh dan seluruh penduduk kota itu dimusnahkan. Kecuali siapa tadi, ya? Pinter, keluarga Rahab, karena rumahnya memakai tanda tali benang kirmisi. Nah, ketika Yeriko sudah dihancurkan, mereka itu mengelilingi, sebelum tembok Yeriko yang tebal sekali itu runtuh, mereka mengelilingi 1 hari 1 kali sampai 6 hari. Hari ke-7
mereka mengelilingi 7 kali sambil menyanyi, ya. Ya, sambil menyanyi mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Nah, disinilah seluruh keluarga Rahab selamat sesuai dengan perjanjian tali benang Kermisi. Nah, sekarang sampai kepada minggu ini, cerita minggu keempat. Nah, bagaimana caranya mereka bisa menduduki tanah Kanaan? Satu demi satu raja-raja harus dikalahkan. Nah, setelah kota Yeriko sebagai kota pertama, maka mereka berjalan memerangi kota Ai, memerangi bangsa Moab, memerangi suku-suku yang tanahnya dilewati rombongan Yosua itu, sampai akhirnya mereka mengalahkan 31 raja-raja, ya. Seperti pada kisah pertama, Yosua itu begitu ketakutan karena harus mengalahkan 31 raja-raja. Tapi kali ini dia dengan gemilang yang mengalahkan satu demi satu raja-raja itu, dan dia dapat sampai, ya, ke kota Kanaan. Ya, bangsa suku Kanaan yang besar-besar seperti raksasa itu juga dikalahkan. Nah, akhirnya mereka semua tunduk dan Yosua merebut tanah Kanaan itu dan menduduki tanah Kanaan. Ini persis seperti Yehezkiel 20 ayat 42 yang berkata begini. Yehezkiel 20 ayat 42 sebagai ayat mas kita. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Ya, dalam Yehezkiel 20 ayat 42 ini diucapkan Tuhan, ya, diingatkan Tuhan kepada seluruh bangsa Israel bahwa ketika mereka merebut dan menduduki tanah Kanaan, ini persis seperti janji Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, ya, kepada Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel. Nah, sekarang kita melihat peta tanah Kanaan, ya, peta tanah Kanaan. Ketika mereka sudah sampai ke tanah Kanaan itu, Yosua mengumpulkan semua tua-tua dan 12 suku itu diwakili oleh para pemimpin suku mereka masing-masing. Dan semuanya dibagi-bagi tanah yang begitu luas. Sampai mereka berkata, begitu besarnya tanah yang diberikan kepada kami. Adik-adik nanti bisa perhatikan, ya, setiap suku dari 12 suku itu mendapat jatah kecuali suku Lewi, ya, kecuali suku Lewi tidak mendapat jatah karena suku Lewi adalah suku yang dikhususkan untuk melayani Tuhan, ya, seperti pengangkat tabut perjanjian tadi, ya. Di situ suku Lewi mendapat nafkah atau mendapat makanan dari persembahan 11 suku yang lain. Nah, kalau kita memperhatikan pembagian tanah kepada suku-suku di Israel, maka suku yang yang mendapat bagian-bagiannya itu begitu bersuka cita karena mereka tidak menyangka satu suku mendapat bagian yang begitu besar luas tanahnya. Nah, disinilah kita melihat Kanaan sebagai tanah yang direbut dan diduduki bangsa Israel itu terkenal dengan berlimpah susu dan madunya. Bener apa enggak ya? Gitu ya. Nah, adik-adik, kenapa Kanaan disebut kota yang berlimpah susu dan madu? Nah, di sekitar tanah Kanaan itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang dijanjikan Tuhan dan diberkati Tuhan. Karena itu tanah itu besar curah hujannya.
Kalau curah hujannya besar, maka tidak kering, ya, tidak gersang. Disitulah tanah itu cocok untuk beternak, untuk pertanian, sehingga kambing, domba, sapi bisa berkembang biak dengan cepat karena makanan ternaknya banyak. Lalu mereka memerah susunya, ya. Wah, hampir setiap keluarga minum susu yang berlimpah setiap hari dengan berapa juta penduduk di dalamnya. Lalu bagaimana madunya? Ya, nah, madu di tanah Kanaan itu diteliti para arkeolog, ahli sejarah, ya, yang ada di kota itu. Ternyata di kota Kanaan itu ada bekas situs itu peninggalan di mana banyak mayat lebah berguguran atau berjatuhan. Nah, ditemukan ada 30 baris, ya, sarang lebah dalam tiap-tiap tempat yang ada di kota itu. Nah, madu di tanah Kanaan itu madu yang sangat terkenal, yang setiap hari menjadi makanan dari orang-orang Israel. Maka mereka bersukacita bersama-sama bisa merebut, menduduki tanah Kanaan, dan mereka menikmati susu dan madu yang melimpah di tanah Kanaan itu. Nah, sekarang kita melihat kalau tanah Kanaan diberikan Tuhan kepada umat Israel sebagai tanah perjanjian. Nah, disinilah Tuhan menepati janji. Waktu nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, diberikan janji bahwa keturunanmu akan merebut dan menduduki tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu madu. Di sini janji Tuhan sudah dikenapi, janji Tuhan sudah ditepati. Nah, apa yang kita pelajari? Kalau untuk umat Israel janji Tuhan sudah ditepati dan mereka sekarang sudah menikmati negeri Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya, maka disinilah kita berbahagia sekarang. Kenapa? Bukankah kita dijanjikan tanah Kanaan? Bukan, kita tidak dijanjikan tanah di dunia ini. Kita dijanjikan sebuah tempat yang kekal di surga. Bagaimana caranya? Ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita sampai ke negeri yang kekal yang bernama surga itu. Nah, Kitab Ulangan mengatakan, perjanjian Ulangan 6 ayat 10 dan 11, perjanjian Allah dengan Abraham sebagai bapak leluhur Israel itu digenapi. Perjanjian Tuhan Allah dengan kita yang hidup sekarang ini di kota Semarang atau di seluruh kota di belahan dunia ini juga akan digenapi ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus dan orang-orang yang hidup menurut firman Tuhan, ya, yang hidup menurut perjanjian dengan firman-Nya. Nah, ada banyak hal, ya, yang ada dalam kitab suci kita. Ada perintah, ada petunjuk, ada larangan, ada cara-cara kita memuliakan Tuhan di kitab Mazmur, ada cara hidup manusia satu dengan yang lain di kitab Amsal, dan banyak hal yang Tuhan tunjukkan dalam kitab suci kita supaya kita hidup sebagai manusia yang percaya Kristus dan manusia yang diselamatkan. Nama kita terdaftar di surga. Hidup kita di dunia ini menjadi sebuah perjalanan
memasuki tanah kekekalan. Nah, pembagian tanah Kanaan bagi kita sekarang ini merupakan tanah perjanjian yang Allah berikan kepada umat Israel. Tetapi bagi kita, sekali lagi, Tuhan menjanjikan hidup yang kekal di surga sebagai tempat yang akan kita tuju, yang akan kita tempati, yang akan kita diami sebagai rumah kita ketika kita sudah merem di bumi dan kita sudah melek di surga. Karena kita tidak mengalami kematian kekal. Ketika kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Kristus, kita hidup kekal karena manusia yang percaya kepada Kristus memiliki tanah perjanjian, yaitu surga yang diberikan kepada setiap orang percaya. Amin. Nah, mari kita berdoa, adik-adik semuanya yang di rumah, yang mungkin mengikuti firman ini di perjalanan. Mari kita berdoa supaya semua dari kita yang mendengar, semua dari kita yang membaca firman Tuhan, tidak ada satupun yang dilewati. Semuanya mendapat tempat di surga karena kita hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat, dan juga kita menepati, kita mentaati larangan firman Tuhan, kita menuruti petunjuk firman Tuhan, dan kita hidup sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama dengan seluruh anak-anak-Mu hari ini mengangkat tangan untuk mendapatkan tempat di surga sebagai tanah perjanjian kekal. Ketika kami mati di bumi ini, ketika kami meninggalkan bumi ini, kami memperoleh tempat yang indah, kami memperoleh tempat yang sangat besar, tempat perjanjian kekal antara umat yang percaya dengan Tuhan, yaitu surga. Kiranya Engkau melihat satu persatu dari kami ketika kami percaya kepada Engkau, ketika kami juga menuruti, mentaati firman Tuhan, mentaati Alkitab, ketika kami juga salah dan berdosa kepadamu, kami meminta ampun dan kami diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk tokoh Yosua sebagai teladan dalam hidup kami, sebagai seorang pahlawan yang memimpin bangsa Israel mendapat tempat yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Kami pun bersyukur karena kami punya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membawa kami ke tanah perjanjian kekal, yaitu surga mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita setelah selesai. Jangan lupa besok minggu kita masih tetap kebaktian online jam 10:30 siang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan